Pemirsa, dalam operasi tangkap tangan yang digelar malam ini, Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan seorang politisi anggota DPR. Dalam operasi itu, KPK juga menahan 6 orang lainnya beserta alat bukti berupa uang tunai dalam mata uang asing. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Faizin Adi dan Muhammad Reza dari Gedung KPK Jakarta. Faizin, apa sudah ada perkembangan terbaru terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK? Ya, Ahmad Muradi, sejauh ini kami para awak media yang ada di gedung KPK masih menantikan konfirmasi resmi, penjelasan resmi dari diberikan oleh 4 pimpinan KPK dari humas yang kami dari juru bicara atau humas yang kami hubungi, semuanya tidak ada yang bisa memberikan pernyataan resmi karena informasi hanya bisa diberikan oleh pimpinan KPK, dan dari para pimpinan KPK tersebut hanya satu yang bisa memberikan konfirmasi, yakni Wakil Ketua KPK atau PLT pimpinan KPK Indriatno Seno Aji, yang membenarkan bahwa petang tadi Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap beberapa orang, antara 6 hingga 7 orang yang ditangkap, yang salah satunya adalah politisi dan anggota DPR yang dari komisi yang membidangi masalah energi, dan hingga penangkapan dilakukan di salah satu tempat yang ada di Jakarta, dan para 6 hingga 7 orang tersebut saat ini sudah ada di gedung KPK sejak sore tadi, dan tidak ada lagi informasi yang diberikan Indriatno Seno Aji karena menurut Indriatno Seno Aji informasi belum bisa diberikan agar tidak mengganggu proses penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan oleh KPK. Ya, Ahmad Prodi. Ya, Faizin, baru saja kami tadi menghubungi Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampobolan yang sudah bilang bahwa memang Ibu Dewi Yassin Limpo yang ditangkap oleh KPK, begitu, termasuk dalam operasi tangkap tangan. Apakah perkembangan kasusnya, perkembangan informasinya di KPK sendiri masih seperti apa, Faizin? Ya, dari informasi yang kami kumpulkan di sini, bahwa salah satu anggota DPR tersebut dari Partai Hanura berinisial DYL, dia terkait dengan salah satu mega proyek yang ada di salah satu kota besar yang ada di kawasan Indonesia Timur, dan uang suap terkait dengan ijon untuk pendanaan dari tiga mega proyek tersebut untuk tahun anggaran saat ini, tahun 2015 dan 2016, dan suap diberikan oleh salah satu pengusaha yang diduga terkait dengan pembangunan atau rencana pembangunan 3 mega proyek yang ada di salah satu kota yang ada di kawasan Indonesia Timur tersebut, dan kota tersebut merupakan salah satu daerah pemilihan dari anggota DPR yang diduga tadi telah ditangkap oleh petugas KPK. Dan anggota DPR tersebut diduga juga memiliki hubungan kerabat dengan salah satu pejabat daerah yang ada di kawasan tersebut. Ya, Ahmad Muradi. Faizin, lalu kemudian apakah sudah ada informasi mungkin dari KPK terkait kapan mereka akan mengumumkan operasi tangkap tangan tersebut? Apakah akan ada konferensi pers dalam waktu dekat, begitu, Faizin? Ya, hingga kini kami para awak media yang ada di gedung KPK masih menunggu konferensi pers. Informasi yang kami dapatkan bahwa salah satu pimpinan KPK yakni Johan Budi tadi masih berada di Jogja, dan saat ini kemungkinan sedang menuju ke Jakarta untuk memberikan keterangan resmi yang bisa disampaikan kepada awak media mengenai operasi tangkap tangan. Informasinya bahwa operasi tangkap tangan tersebut dilakukan pada sore hari, dan jika merujuk pada hukum acara yang digunakan oleh KPK, maka penyelidik KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk memeriksa saksi yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dengan demikian, KPK memiliki waktu hingga sore esok
untuk mengumumkan atau menetapkan status tersangka tersebut. Dan jika merujuk pada kebiasaan yang dilakukan oleh KPK setelah operasi tangkap tangan, maka penyelidik akan memeriksa secara maraton untuk mengejar deadline waktu 1 kali 24 jam sebelum menetapkan status tersangka, sembari mengumpulkan alat-alat bukti dari alat bukti yang sebelumnya juga sudah didapatkan oleh para penyelidik KPK. Ya, demikian Ahmad Brody. Faizin, dari pengamatan Anda, apakah sudah ada mungkin kolega atau rekan dari Partai Hanura yang datang ke KPK untuk memastikan kepastian informasi itu? Ya, dari pengamatan kami belum ada satupun orang yang berdatangan, baik itu kolega atau pihak lain yang mengkonfirmasi ke KPK perihal informasi operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap 6 hingga 7 orang tersebut di salah satu kawasan di Jakarta pada sore hari tadi. Dan hingga kini kami juga masih menanti informasi selanjutnya. Ya, demikian Ahmad Brody. Baik, Faizin, terima kasih atas laporan Anda. Faizin Adi dan Muhammad Reza melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Operasi tangkap tangan KPK pada Selasa petang yang akhirnya selesai pada dini hari tadi itu berhasil mengamankan sebanyak 8 orang. Ya, selain anggota Komisi 7 DPR tadi sudah diinformasikan ya, DYL, terdapat beberapa nama lainnya yang diamankan oleh penyidik KPK. Selain DYL, pemirsa, anggota Komisi Bidang Energi DPR asal Partai Hanura, penyidik KPK juga turut menangkap pihak lain. Di antaranya ada AR, IR, YD, kemudian ada STD, dan ketiganya ini merupakan pihak swasta ya. Sementara sekretaris pribadi DYL berinisial I dan seorang aparat keamanan DVT, serta seorang lagi berinisial BW yang diduga seorang pengusaha selaku pihak yang diduga sebagai penyuap DYL. Ini ada ke-8 orang ini diamankan KPK sejak pukul 18 Selasa petang, dan hingga kini mereka masih menjalani pemeriksaan intensif selama 1 kali 24 jam untuk menentukan status mereka sebagai tersangka. Namun hingga Rabu dini hari KPK belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Terakhir pada sore nanti kita tunggu seperti apa konferensi pers dari KPK terkait hal ini. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 6 orang yang salah satunya diduga anggota DPRD RI berinisial D dari fraksi Partai Hanura. Dan untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Syari Sahrial langsung dari gedung KPK Jakarta. Syari, apakah benar adanya operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota DPR? Ya, Nabil, operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK ini memang benar adanya. Hal ini dikonfirmasi oleh pelaksana tugas Wakil Ketua KPK dalam hal ini Indrianto Seno Aji yang membenarkan adanya OTT atau operasi tangkap tangan ini, dan memang belum ada keterangan langsung dari pihak KPK, namun melalui pesan singkat Indrianto menyebutkan pada malam ini ada 6 hingga 7 orang anggota DPR RI yang diamankan dan diperiksa sejak pukul 18.45 waktu Indonesia Barat sore tadi. Namun Indrianto enggan menyebutkan perihal tentang apa kasus ini atau kasus yang menjerat target operasi tangkap tangan KPK ini, dan menurutnya sesuai aturan hukum orang yang diamankan harus menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam sehingga ia tidak ingin memberi keterangan lebih lanjut karena ini akan mengganggu proses pemeriksaan terhadap target operasi tangkap tangan ini. Namun kuat dugaan 6-7 orang yang ditangkap di Jakarta ini berasal dari Komisi 7 DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi. Dan ini dugaan kuat terkait dengan penerimaan suap izin proyek infrastruktur 2016 di salah satu wilayah di Indonesia bagian timur. Meski belum mendapatkan informasi, kami para awak media ini santer terdengar bahwa salah satu yang menjadi target atau orang pelaku yang tertangkap tangan tindak korupsi oleh KPK ini adalah menimpa salah satu anggota DPR RI dari fraksi
Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura yang berinisial DYL. Dan setelah dikonfirmasi ke Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana, seperti yang juga dilansir oleh metrotvnews.com, bahwa hal ini sudah diketahui oleh Ketua Umum Partai Hanura, dalam hal ini Wiranto. Namun Wiranto masih menunggu informasi lebih lanjut atau menunggu keterangan resmi dari KPK, baru ada tindakan lanjut dari fraksi Partai Hanura terkait dengan kadernya yang menerima suap ini. Dan melalui sekretaris fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana ini menyebutkan bahwa bantuan hukum akan diberikan sesuai ADART partai dan bantuan hukum ini akan diberikan hingga ke pengadilan. Di sisi lain kami juga mengkonfirmasi hal ini kepada Kepala Biro Humas KPK Yuyu Andrianti, namun ia mengatakan belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap anggota DPR RI Komisi 7 ini, dan kami para awak media masih menunggu keterangan resmi dari KPK di gedung KPK Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan ini. Nabil. Baik, terima kasih Sari Syahrial atas laporannya langsung dari gedung KPK.